Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras. Teorema Pitagoras ini berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Jadi selain segitiga siku-siku tidak bisa berlaku teorema Pitagoras. Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Misalkan di situ kita punya segitiga siku-siku dengan 3 buah sisinya, yaitu sisi R, sisi X, dan sisi Y. Nah, kemudian pada segitiga siku-siku ini ada yang namanya sisi miring dan ada yang namanya sisi siku-sikunya, yaitu sisi selain sisi miringnya. Kalau sisi miring sudah jelas pasti arah garisnya miring. Sehingga dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa yang menjadi sisi miring di situ adalah sisi R. Jadi sisi R adalah sisi miring atau hipotenusanya. Jadi kata lain sisi miring yaitu hipotenusa. Jadi R merupakan sisi miring pada segitiga tersebut. Kemudian ada sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya yaitu sisi X dan sisi Y. Jadi sisi X dan sisi Y merupakan sisi siku-sikunya, yaitu sisi selain sisi miring. Kita juga bisa lihat di sini kan ini lambang siku-siku, maka sisi siku-sikunya yang terkena oleh lambang siku-siku ini yaitu sisi Y dan sisi X. Kemudian pada segitiga siku-siku ini sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi dari ketiga sisi tersebut, sisi yang paling panjang adalah sisi miringnya. Sehingga sisi R adalah sisi yang paling panjang pada gambar tersebut karena sisi R adalah sisi miring. Jadi otomatis sisi R lebih panjang dari sisi X dan sisi Y. Karena pada segitiga siku-siku, sisi yang paling panjang adalah sisi miringnya. Kemudian bunyi teorema Pitagoras itu dikatakan bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jadi sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya atau jumlah kuadrat dari sisi-sisi siku-sikunya. Nah, misalkan diberikan segitiga siku-siku di mana R-nya adalah sisi miring, kemudian X dan Y-nya merupakan sisi yang lainnya selain sisi miring atau sisi siku-sikunya, maka rumus teorema Pitagorasnya adalah R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi teorema Pitagorasnya tadi kan berbunyi sisi miring kuadrat. Pada gambar yang menjadi sisi miring yaitu R, sehingga R pangkat 2, R kuadrat, itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya di situ adalah X dan Y, atau sisi siku-sikunya yaitu X dan Y. Jadi sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi sehingga dari teorema Pitagorasnya yaitu rumusnya yaitu R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, tadi kita sudah menentukan rumus teorema Pitagorasnya. Teorema Pitagorasnya kan tadi R pangkat 2 sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kalau pada gambar R pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi untuk mencari sisi miring kita jumlahkan kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari sisi selain sisi miring? Bagaimana caranya kalau kita ingin mencari panjang sisi selain sisi miring? Nah, misalkan di situ sisi selain sisi miring di situ kan sisi X dan sisi Y. Misalkan kita mau mencari panjang sisi X, maka caranya rumusnya X pangkat 2
sama dengan R pangkat 2 dikurangi dengan Y pangkat 2. Jadi untuk mencari panjang sisi X, rumusnya X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, sisi miring kuadrat. R itu kan sisi miring, jadi R pangkat 2, sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi satunya lagi, dipangkatkan 2. Sisi satunya lagi yaitu sisi Y-nya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mencari panjang sisi Y? Nah, untuk mencari panjang sisi Y berarti rumusnya Y pangkat 2 sama dengan, sama seperti X pangkat 2 di atas, rumusnya R pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2. Jadi untuk mencari Y, rumusnya Y pangkat 2 sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi satunya lagi dikuadratkan. Nah, dari rumus-rumus tadi bisa kita lihat di situ hanya untuk mencari sisi miring yang dijumlah ya. Jadi mau mencari sisi miring kita jumlahkan. Untuk mencari sisi yang lain selain sisi miring kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena sisi yang paling panjang di situ kan sisi miring. Pada gambar di situ sisi miringnya kan sisi R. Sehingga sisi yang paling panjang sisi R. Karena kita mau mencari sisi R, sisi yang paling panjang, maka kita jumlah. Kalau kita mau mencari sisi selain sisi R atau sisi miring, kalau kita mau mencari panjang sisi selain sisi miring, misalkan X atau Y, maka kita kurangi. Karena di situ sisi yang paling panjang kan R, jadi X dan Y tidak mungkin lebih panjang dari R karena sisi yang paling panjang di situ sisi miring, sehingga di sini kita kurangi caranya mencari. Jadi sisi miring kita kurangi dengan sisi satunya lagi. Jadi intinya di situ bahwa kalau kita ingin mencari panjang sisi miring itu caranya kita ditambahkan. Apa yang ditambah? Yang kita jumlahkan yaitu jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Dua sisi yang lainnya kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan kalau mau mencari sisi miring. Kalau kita mau mencari panjang sisi selain sisi miring atau sisi siku-sikunya atau sisi yang lainnya itu dikurangi. Jadi kalau mau mencari sisi miring kita jumlah, artinya dua sisi yang lain kita jumlah kuadratnya. Kemudian kalau mau mencari sisi selain sisi miring itu kita kurangi. Jadi yang dikurangi yaitu sisi yang paling panjang, sisi miring kita kurangi dengan sisi yang satunya lagi. Jangan lupa dikuadratkan dulu. Nah, misalkan ini terdapat segitiga siku-siku. Di situ ada 3 buah sisinya, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Misalkan di situ ditanyakan panjang sisi B. Nah, bagaimana rumus untuk mencari panjang sisi B? Ingat karena ini segitiga siku-siku, otomatis kita harus bawa dia ke teorema Pitagoras. Kita harus menggunakan rumus Pitagoras karena segitiga siku-siku. Jadi kalau kita berhadapan dengan soal yang memuat segitiga siku-siku dan kita membutuhkan panjang salah satu segitiga siku-siku tersebut, maka kita harus mengaitkan dengan rumus Pitagoras. Jadi intinya kalau mengerjakan soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku pasti kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kita kembali lagi ke soal. Di situ misalkan ditanyakan panjang sisi B. Nah, untuk menentukan rumus mencari panjang sisi B, kita cek dulu sisi B itu apakah sisi miring atau bukan. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa sisi B itu kan bukan sisi miring. Otomatis untuk mencari panjang sisi B-nya kan kita harus kurangi karena dia bukan sisi miring. Apa yang dikurangi? Sisi miring yang dikurangi dengan sisi satunya lagi yaitu sisi A-nya. Jadi untuk mencari panjang sisi B, rumusnya B pangkat 2 sama dengan
kita kurangi ya. Yang kita kurangi yaitu sisi miringnya. Sisi miringnya di situ sisi C. Jadi C pangkat 2, sisi miringnya kita kurangi dengan sisi satunya lagi. Sisi satunya lagi di situ yaitu sisi A. Jadi kita kurangi dengan A pangkat 2. Jadi rumus untuk mencari panjang sisi B adalah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Nah, jadi intinya kalau kita mau mencari panjang sisi yang bukan sisi miring, itu caranya sisi miringnya kita kurangi dengan sisi satunya lagi, yaitu sisi selain sisi miring ya. Kita lihat segitiga yang kedua, di situ segitiga PQR, siku-siku di titik Q. Kita mau mencari panjang PR. Bagaimana rumus untuk mencari panjang sisi PR? Kita lihat ini kan segitiga siku-siku, pasti kita menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang salah satu sisinya, karena ini segitiga siku-siku. Sekarang kita cek dulu sisi PR itu apakah sisi miring atau bukan sisi miring. Sisi PR pada gambar tersebut merupakan sisi miring, sehingga untuk mencari panjang sisi miring tadi kan harus dijumlah. Yang kita jumlahkan adalah kuadrat sisi yang lainnya selain sisi miring. Ya, kita mencari rumus panjang PR, jadi PR pangkat 2. Karena dia merupakan sisi miring, otomatis kita jumlah ya. Yang kita jumlahkan dua sisi kuadrat dari dua sisi yang lain. Sisi yang lainnya di situ yaitu sisi PQ, yaitu PQ pangkat 2 ditambah sisi satunya lagi yaitu QR. Jadi QR pangkat 2. Sehingga rumus untuk mencari panjang PR yaitu PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Jadi intinya kalau kita mau mencari panjang sisi miring, maka caranya dua sisi yang lain kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga, gambar segitiga yang ketiga. Di situ segitiga siku-siku dengan sisi KNM, dimana yang ditanyakan adalah panjang sisi M. Kita cek lagi, karena ini segitiga siku-siku, berarti kita harus menggunakan Pitagoras. Kita cek dulu sisi M-nya itu sisi apa, sisi miring atau bukan sisi miring. Pada gambar terlihat bahwa sisi M adalah sisi miring, sehingga rumusnya nanti kita jumlah. Yang kita jumlah yaitu kuadrat sisi yang lainnya kita jumlahkan. Jadi untuk mencari panjang sisi M kuadrat sama dengan sisi yang lainnya yaitu sisi K dan sisi N ya. Jadi K kuadrat ditambah N kuadrat. Karena M ini sisi miring, maka otomatis dia dijumlah cara mencarinya. Yang kita jumlahkan yaitu kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Sisi-sisi yang lainnya yaitu sisi K dan sisi N. Segitiga yang keempat, di situ masih segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku RST dengan siku-siku di S. Yang ditanyakan di situ misalkan panjang sisi SR. Sama, langkahnya kita cek dulu SR itu sisi miring atau bukan sisi miring. Pada gambar terlihat bahwa SR bukan sisi miring, sehingga untuk mencarinya nanti kita kurangi. Apa yang kita kurangi? Sisi yang paling panjang yaitu sisi miring kita kurangi dengan sisi satunya lagi. Jadi SR pangkat 2
Rumusnya sama dengan sisi miring kuadrat, sisi yang paling panjang di situ ya sisi miringnya yaitu sisi RT. Jadi RT pangkat 2 kita kurangi dengan sisi satunya lagi yaitu sisi ST. Jadi ST pangkat 2. Jadi rumus untuk mencari SR sama dengan RT pangkat 2 dikurangi ST pangkat 2. Jadi seperti yang dibahas tadi bahwa intinya untuk mencari sisi miring saja yang kita jumlah. Selain mencari sisi miring kita kurangi. Yang kita kurangi yaitu sisi miringnya dikurangi sisi satunya lagi. Kalau mau mencari sisi miring ya kita jumlahkan kuadrat dari kedua sisi yang lainnya. Ya, kita lihat contoh soal di sini. Perhatikan gambar berikut. Di situ pada gambar diketahui segitiga ABC. Segitiga ABC dengan segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik C-nya. Jadi sudah terlihat di situ bahwa siku-sikunya terletak di titik C ya. Dengan panjang AC-nya 12 cm dan panjang AB 15 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi BC-nya. Ya. Bagaimana cara mencari panjang sisi BC-nya? Kita lihat di situ sisi BC. Karena segitiganya tadi segitiga siku-siku, jadi setiap kita berbicara segitiga siku-siku dan ingin mencari panjang salah satu sisinya, maka kita harus menggunakan teorema Pitagoras, rumus Pitagoras. Nah, sekarang kita cek dulu sisi BC. Sisi BC itu apakah sisi miring atau bukan sisi miring? Pada gambar terlihat bahwa sisi BC itu bukan sisi miring. Sehingga rumus untuk mencari panjang sisi BC adalah CB kuadrat atau BC kuadrat, sama saja ya, hurufnya dibalik. Tapi biasakan diurut abjadnya. Tapi pada slide tersebut terlihat bahwa sisi CB yang tertulis. Jadi sisi CB atau BC kuadrat itu sama dengan, karena dia bukan sisi miring, otomatis kita kurangi. Apa yang dikurangi? Sisi miringnya, sisi yang paling panjangnya kita kurangi dengan sisi satunya lagi. Sisi miringnya apa? Sisi miringnya pada gambar terlihat yaitu sisi AB, sehingga AB kuadrat yang kita kurangi dengan sisi satunya lagi yaitu sisi AC, yaitu AC pangkat 2. Jadi rumus untuk mencari panjang sisi CB atau BC adalah AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Kita selesaikan. Di situ panjang AB-nya adalah 15 cm. Ganti AB dengan 15, berarti 15 pangkat 2 dikurangi dengan AC. Panjang AC-nya di situ pada soal adalah 12 cm. Ganti AC-nya dengan 12. Jadi 12 pangkat 2. Kita lanjutkan. 15 pangkat 2 itu artinya 15 kali 15. Itu hasilnya 225. Dikurangi 12 pangkat 2 itu artinya 12 kali 12. Hasilnya 144. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. 225 dikurangi 144, maka hasilnya sama dengan 81, sehingga CB kuadrat itu sama dengan 81. Jadi 225 dikurangi 144 itu sama dengan 81. Jadi panjang CB kuadratnya 81. Kita belum mencari panjang CB. Maka untuk mencari panjang CB kita akarkan. Jadi kalau mau menghilangkan kuadrat yang sebelah kanan kita akarkan.
Jadi CB sama dengan akar 81. Akar 81 itu sama dengan 9. Karena 9 kali 9 itu sama dengan 81, sehingga akar 81 itu sama dengan 9. Jadi panjang sisi CB-nya adalah 9 cm. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Diketahui 3 buah kota A, B, dan C membentuk segitiga dengan siku di kota B. Jarak kota A dan B 6 km, jarak kota B dan C 8 km. Berapakah jarak kota A dan C? Jadi kita lihat dulu pada soalnya kota A, B, C ini membentuk segitiga. Dan di situ dikatakan bahwa siku-siku di kota B, otomatis segitiga yang terbentuk yaitu segitiga siku-siku. Jadi langkah pertama kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Karena 3 buah kota tadi membentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita mau menentukan di mana letak kota A, kota B, dan kota C. Kita lihat dulu siku-sikunya di titik apa. Siku-sikunya dikatakan bahwa di situ di siku-sikunya di kota B. Berarti kita harus pertama kali kita harus meletakkan dulu kota B-nya di sisi siku-sikunya. Jadi intinya kita harus tahu dulu siku-sikunya di titik apa. Siku-sikunya di situ di titik B. Otomatis titik B yang kita letakkan pada lambang siku-siku. Jadi titik B-nya terletak di siku-sikunya. Nah, untuk sisi A dan sisi C kita bisa sembarang meletakkan, boleh A-nya di sini atau C-nya yang di sini. Atau boleh ditukar. Yang tidak boleh ditukar yaitu sudut B-nya, titik B-nya. Karena di soal sudah ditentukan bahwa B yang menjadi siku-sikunya. Sehingga titik B-nya tidak boleh sembarang ditukar. Yang boleh ditukar tempatnya hanya titik A dan titik C. Kemudian panjang AB di situ 6 km. Jarak kota A dan B berarti jarak dari kota A dan B itu sama artinya dengan panjang AB sepanjang 6 km. Kemudian jarak kota B dan C sama artinya dengan panjang BC. Itu panjangnya 8 km. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah jarak kota A dan C. Jarak kota A dan C itu sama dengan panjang AC. Jadi panjang AC yang ditanyakan. Nah, sekarang kita lihat di situ masih berkaitan dengan segitiga siku-siku. Karena berkaitan dengan siku-siku, maka kita bawa ke rumus Pythagoras. Kita cek dulu di situ sisi yang ditanyakan sisi AC. Kita cek apakah sisi AC sisi miring atau bukan sisi miring. Pada gambar terlihat bahwa sisi AC itu merupakan sisi miring. Karena sisi miring, otomatis nanti mencarinya harus dijumlah. Yang kita jumlah apa? Dua sisi yang lainnya kita jumlah kuadratnya. Jadi rumus untuk mencari AC adalah AC pangkat 2 sama dengan dua sisi yang lain yaitu AB. Jadi AB pangkat 2 ditambah dengan BC. BC pangkat 2. Karena AC merupakan sisi miring, sisi yang paling panjang, sehingga rumusnya dijumlah. Kita lanjutkan. Panjang AB di situ adalah 6 km, sehingga ganti AB-nya dengan 6. Jadi 6 pangkat 2 ditambah panjang BC di situ adalah 8 km, ganti BC-nya dengan 8. Jadi 8 pangkat 2. Kita selesaikan lagi. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6 itu sama dengan 36. Ditambah 8 pangkat 2 itu artinya 8 kali 8 itu sama dengan 64.
Kemudian 36 ditambah 64 itu sama dengan 100. Maka panjang AC pangkat 2-nya itu sama dengan 100. Sehingga untuk mencari panjang AC kita akarkan. Jadi akar dari 100 itu sama dengan 10. Karena 10 kali 10 itu sama dengan 100. Sehingga akar 100 itu sama dengan 10. Jadi panjang AC atau jarak dari kota A, jarak antara kota A dan C adalah 10 km. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai teorema Pitagoras. Untuk contoh soal yang lain atau materi-materi yang lain bisa dilihat di video-video berikutnya. Ya, sekian dan terima kasih.